Minangkabau, tanah yang kaya akan budaya dan tradisi. Di antara lembah-lembah hijau dan bukit-bukit menjulang, terdapat kisah yang tak terlupakan. Kisah tentang perjuangan, perpecahan, dan harapan masyarakat Minangkabau. Perang Padri. Kisah ini dimulai dengan kepulangan 3 haji, yaitu Haji Miskin, Haji Semanik, dan Haji Piobang, yang bertekad memperbaiki syariat Islam di Minangkabau. Mereka mengajak Tuanku Nan Receh dan kaum adat untuk meninggalkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, dan minuman keras. Namun, tidak ada kesepakatan antara mereka, hingga akhirnya konflik di antara kedua pihak memuncak pada tahun 1815. Ketika kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Pasaman menyerang kerajaan Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah terpaksa melarikan diri dan kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Meskipun kaum Padri hampir meraih kemenangan, situasi berubah ketika kaum adat meminta bantuan pemerintah kolonial Belanda. Pada 4 Maret 1822, pasukan Belanda di bawah Letnan Kolonel Ruff berhasil memukul mundur kaum Padri. Pertempuran berlanjut dengan kaum Padri tetap melawan meski mengalami kekalahan. Pada tahun 1825, setelah Sultan Arifin Muningsyah wafat dan tekanan serangan dari kaum Padri yang terus-menerus, pemerintah Belanda yang tertekan memutuskan untuk berdamai melalui perjanjian Masak. Di era damai ini, Tuanku Imam Bonjol berusaha merangkul kaum adat dan menciptakan konsensus yang dikenal dengan Plakat Puncak Pato yang menggabungkan adat dan syariat Islam. Nah, masih ingat dengan perjanjian Masang? Belanda melanggar perjanjian dan berusaha menguasai tanaman kopi di Minangkabau. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan masyarakat adat yang telah bersatu menyerang pos-pos Belanda. Belanda yang menyadari perubahan keadaan mengeluarkan pernyataan yang disebut Plakat Panjang yang berisikan bahwasannya Belanda hanya datang untuk berdagang dan menjaga keamanan penduduk Minangkabau. Penduduk Minangkabau akan tetap diperintah oleh para penghulu mereka dan tidak pula diharuskan membayar pajak, serta membuatkan jalan, membuka sekolah, dan sebagainya. Dengan alasan butuh biaya, maka para penduduk diwajibkan untuk menanam kopi dan harus dijual ke pihak Belanda. Pada tahun 1837, Benteng Bonjol jatuh ke tangan Belanda dan Tuanku Imam Bonjol ditangkap dan dibuang ke Cianjur, Jawa Barat. Perjuangan kaum Padri berlanjut hingga tahun 1838. Ketika benteng terakhir mereka jatuh, Tuanku Tan Busai mundur ke Negeri Sembilan dan kerajaan Pagaruyung sah menjadi bagian dari pemerintah Hindia Belanda. Kesimpulannya, Perang Padri bukan hanya catatan sejarah, tetapi juga pelajaran yang berharga tentang perjuangan untuk keadilan dan identitas. Setiap tetes darah yang tumpah mengandung harapan akan perubahan. Perjuangan ini mengajarkan kita bahwa meskipun perbedaan dapat memecah belah, persatuan dalam tujuan mulia dapat menyatukan. Mari kita ingat dan hargai perjuangan para leluhur kita, serta berkomitmen untuk membangun masa depan yang lebih baik dalam keberagaman.